Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening di Xiao Defend Thunder at the Beginning, chapter 83, 84, dan 85. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu kini rombongan pihak dari Heavenly Extreme Martial Hall sudah datang. Lalu saat Irinka keluar beserta anggotanya, orang-orang pun kaget dan mengetahui bahwa itu Saintes dan Grandmaster level 8 dari Heavenly Extreme Martial Hall. Lalu saat Charles tiba, Charles kini melakukan sesuatu hingga auranya memberikan rasa intimidasi terhadap sekitar. Orang-orang yang berada di sekitar pun seketika bertanya apa yang ingin Charles lakukan. Jangan-jangan negara Velosa ingin berperang melawan negara Xia. Lalu tak berselang lama setelah Charles melakukan pemindaian terhadap sekitar dengan auranya, Charles mengetahui bahwa Su Jingming tidak ditemukan. Dalam pikiran Charles, Awakener dengan ability rank double S itu terlalu langka. Kemungkinan besar negara Xia tidak akan membiarkannya datang. Sementara itu dalam pikiran Irinka, memang lebih baik Awakener rank double S dari negara Xia itu tidak datang. Kalau sampai mereka membunuhnya, akibatnya tidak akan terbayangkan. Dan segera kini Charles meminta semua peserta dari Extreme Martial Hall untuk berkumpul. Mark yang melihat situasinya pun menilai bahwa ini sudah dirinya duga. Negara Xia tidak akan membiarkan pengguna ability rank double S itu datang ke tempat berbahaya. Sementara itu mentor pendamping Universitas Modo Sionan yang memperhatikan sekitar pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Bukankah Rektor Ling Suang bilang kalau Su Jingming akan datang? Mengapa dirinya tidak bisa merasakan kehadirannya? Para pengguna ability solo di sini yang paling rendah saja berada di level 4 peringkat menengah. Dan kini akses kunci menuju Ancient Ruin nomor 9 akhirnya bersinar, yang artinya Ancient Ruin sudah terbuka. Mereka pun nampak sangat bersemangat dan berharap mendapatkan hasil yang bagus. Hingga kini sebuah pintu menuju Ancient Ruins nomor 9 telah muncul dan perlahan membuka pintunya. Para peserta yang melihat ini pun tanpa membuang waktu segera bergerak dan memasuki Ancient Ruins nomor 9. Charles pun mengatakan bahwa Ancient Ruins terbuka, urusan di dalam dirinya serahkan pada mereka berdua, Saintes Irinka dan Mark. Pastikan mereka tidak lupa dengan misi yang dirinya berikan kemarin. Irinka pun mengerti serta mengajak semua orang dari Heavenly Extreme Martial Hall untuk berangkat. Dan segera mereka pun masuk. Lalu Su Jingming yang melihat ini menilai entah itu peninggalan dari peradaban kuno atau harta karun kuno. Dirinya tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Dirinya cuma berharap ada banyak binatang buas di sini. Kemudian saat mereka semua sudah berada di dalam Ancient Ruins, Su Jingming yang memperhatikan sekitar akhirnya mengetahui bahwa inilah alam rahasia Ancient Ruins nomor 9 yang luasnya mencapai 30.000 km persegi. Rasanya tidak jauh berbeda dengan zona alam liar pada umumnya. Lalu di saat itu muncul sebuah bola cahaya di depan semua orang dan mulai mengatakan sesuatu. Orang-orang yang mendengar hal ini pun bertanya benda itu sedang mengatakan apa. Su Jingming pun menyadari bahwa ini adalah bahasa kuno dan segera meminta Eva untuk menerjemahkannya. Eva segera menerjemahkan bahasa benda itu dan menyebut dia adalah kecerdasan buatan yang mengendalikan Ancient Ruins nomor 9, serta mengucapkan selamat datang kepada para prajurit di ujian seleksi ke-3021. Ujian seleksi ini akan berlangsung selama 2 bulan. Hadiah akan diberikan sesuai dengan jumlah kristal ujian yang ditemukan. Dengan ini berjuanglah. Su Jingming yang mendengar hal ini pun bertanya soal prajurit dan ujian ini. Sepertinya Ancient Ruins nomor 9 ini dulunya dipakai sebagai tempat latihan para prajurit dari peradaban kuno.
Di saat yang sama, Lin Hui yang memperhatikan Su Jingming meminta teman-temannya untuk melihat pengguna ability solo yang asal masuk itu. Dirinya rasa sebentar lagi bahkan mayatnya pun tidak akan ditemukan. Temannya pun mengatakan bahwa pengguna ability level 5 dan level 6 mungkin masih bisa bertahan hidup, tapi mereka yang level 4 pasti akan mati. Di samping itu, sialan yang memperhatikan ini menilai bahwa di tubuh Su Jingming ini sepertinya ada fluktuasi energi ruang yang sangat mengerikan. Entah dirinya salah atau tidak mengenai hal ini. Lalu Qin Zheng pun meminta perhatian mereka semua. Selanjutnya mereka akan bergerak bersama Violent Bear Martial Hall. Setiap tim terdiri dari 2 mentor level 6 dan 3 anggota. Dengan ini segera mulai membentuk tim. Lalu kini Su Jingming yang tengah berlari bertanya kepada Eva apakah Eva punya peta Ancient Ruins. Eva pun mengiyakan hal ini. Saat ditampilkan, Su Jingming pun bertanya titik-titik berwarna merah ini apa. Eva mengatakan bahwa Smart Bracer bisa mendeteksi makhluk hidup dalam radius dalam 1000 meter. Setiap titik merah adalah seekor binatang buas. Su Jingming meminta Eva mengatur batas peringatan untuk binatang buas tier 6 peringkat bawah. Kalau ada binatang buas dengan tier tersebut muncul di sekitar sini, segera peringatkan dirinya. Eva pun mengerti. Tapi pengguna ability lain mungkin memiliki perangkat pengganggu sinyal. Jadi belum tentu semuanya bisa terdeteksi. Su Jingming menyebut itu tidak masalah. Dengan ini mereka akan mulai pesta pembantaiannya. Dan segera Su Jingming memulai perburuannya. Lalu 11 hari kemudian, seorang pengguna ability yang bernama Qianjin level 5 nampak sendirian dengan kondisi babak belur. Dalam pikirannya, kalau tahu Ancient Ruin ini isinya seperti ini, mati pun dirinya tidak akan mau datang. Ini semua karena dirinya terlalu serakah. Pengguna ability solo di bawah level 6 yang masuk ke sini sama saja cari mati. Rasanya cuma dirinya saja pengguna ability level 5 ke bawah yang berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Namun secara mengejutkan, seekor binatang buas kini melompat ke arah Qianjin. Qianjin yang panik pun mengetahui bahwa ini adalah Jungle Wind Wolf tier 5. Jelas dirinya tidak bisa lari darinya. Sepertinya dirinya akan mati hari ini di sini. Tapi meskipun mati, dirinya tidak akan membiarkan Jungle Wind Wolf menang dengan mudah. Namun tanpa Qianjin duga, Jungle Wind Wolf hanya berlari melewatinya. Qianjin pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Binatang buas itu malah kabur. Hingga kini salah satu serangan petir mengenai Jungle Wind Wolf dan membuatnya mati instan. Qianjing seketika sangat kaget dan menyebut ini gawat. Ability tipe petir dengan satu kali serangan bisa langsung membunuhnya. Kali ini dirinya benar-benar akan mati. Dan ternyata itu adalah Su Jingming yang berjalan dengan santai menuju Jungle Wind Wolf. Qianjing yang melihat Su Jingming pun bertanya apakah level 4 peringkat atas bisa membunuh binatang buas tier 5 dengan satu kali serangan. Qianjin yang menyadari perbedaan kekuatan ini segera membungkuk dan mengatakan bahwa dirinya akan memberikan semua kristal ujiannya, tapi tolong jangan bunuh dirinya. Namun Su Jingming nyatanya tidak merespon Qianjin sama sekali. Dalam pikiran Su Jingming, 11 hari dan dapat 50.000 poin ability. Ancient Ruins ini memang surga untuk dirinya. Poin ability sudah cukup. Setelah mengambil material ini, dirinya harus cepat-cepat mencari tempat untuk naik level. Sementara Qianjin yang melihat kesempatan ini segera berlari menjauh dan menghela napasnya. Karena berhasil selamat dari maut lagi. Lebih baik dirinya pergi ke area pintu masuk. Masa bodoh dengan yang namanya keberuntungan. Kemudian di area lain, Su Jingming kini menemukan sebuah tempat untuk beristirahat. Su Jingming pun kini meminta Eva untuk memindai area sekitarnya. Coba cek apakah ada binatang buas kuat di dekat sini. Eva pun meminta Su Jingming untuk tidak khawatir, tidak ada binatang buas tier 6 dalam radius 1000 meter. Apa yang Su Jingming khawatirkan. Namun Su Jingming segera mematikan jamnya hingga Eva pun menghilang. Dalam pikiran Su Jingming, rahasia soal sistem tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk Eva. Su Jingming pun meminta sistem untuk menambahkan poin ability. Hingga aura Dutian Divine Thunder pun meluap.
Dan tidak perlu waktu lama, Su Jingming menilai bahwa akhirnya dirinya berhasil naik ke level 4 peringkat menengah. Atribut fisik dan spiritual meningkat 800 poin. Kekuatan Dutian Divine Thunder juga naik 3-4 kali lipat. Sepertinya sekarang dirinya sudah bisa bertarung melawan pengguna ability level 6. Target berikutnya adalah meningkatkan Thunder Indestructible Body ke level 6. Dan sisa waktu di ruang Ancient Ruins masih lama. Dirinya pasti punya peluang untuk itu. Lalu saat Su Jingming kembali menyalakan jamnya, Eva seketika bertanya mengapa Su Jingming mematikan sistemnya secara paksa. Su Jingming mengatakan bahwa dirinya sangat percaya pada Eva, tapi ada beberapa rahasia yang dirinya tidak mau sampai pihak kampus tahu. Jadi terpaksa melakukan tindakan ini pada Eva. Eva yang malu pun mengerti kalau memang ada alasannya Eva akan memaafkan Su Jingming. Tapi lain kali kalau mau mematikan sistemnya jangan lupa beritahu dirinya lebih dulu. Su Jingming pun mengerti dan segera mengajak Eva untuk pergi keluar. Namun di saat Su Jingming baru keluar, tiba-tiba Su Jingming dikagetkan dengan beberapa kristal yang tergeletak di depan gua persembunyiannya. Su Jingming pun mengetahui bahwa ini adalah kristal ujian. Sepertinya keberuntungan dirinya cukup bagus. Namun di saat Su Jingming mengambilnya, tiba-tiba sekelompok peserta datang dan meminta Su Jingming untuk menyerahkan kristal ujian yang ada di tangannya. Lepaskan semua perlengkapan Su Jingming, battle suit dan cincin ruangnya. Dengan begitu mereka akan membiarkan Su Jingming tetap hidup. Dan diketahui mereka adalah tim pengguna ability dari Stoka Empire. Di sisi lain, Lin Hui mengatakan bahwa sudah lebih dari 10 hari, tapi dirinya baru dapat sekitar 1000 kristal ujian. Sepertinya progres dirinya kurang bagus. Qin Zheng pun mengatakan bahwa hasil itu sudah cukup bagus, mengingat mereka bersaing dengan banyak tim dari Heavenly Extreme Martial Hall. Selain itu, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengaruh kristal ini seharusnya lebih kecil daripada bakat. Kalau bakat bawaannya buruk, punya kristal sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Lu Heng pun mengerti dengan bakat bawaan, dirinya pasti bisa dapat banyak hadiah. Lin Hui mengatakan bahwa dirinya tidak berharap banyak, bisa dapat satu senjata elemen saja sudah cukup. Lalu Qin Zheng meminta mereka semua berhenti. Sepertinya Su Jingming sedang dikepung oleh beberapa pengguna ability level 5. Sialan pun kaget mendengarnya dan tidak menyangka Su Jingming ternyata bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dia cukup hebat. Qin Zheng menyebut ini memang langka. Sepertinya bakat bawaannya jauh lebih tinggi dari dugaannya. Qin Zheng pun segera mengajak mereka pergi. Mereka ke sana dan melihat kalau bisa menyelamatkannya, dia pasti tidak akan menolak tawaran dirinya. Kembali ke situasi Su Jingming. Su Jingming yang menatap mereka pun mengetahui bahwa ada dua pengguna ability level 5 peringkat menengah dan dua pengguna ability level 5 peringkat bawah. Cuma sekumpulan sampah seperti mereka, tapi berani mengincar perlengkapan dan kristal ujian miliknya. Salah seorang dari mereka bertanya apakah semua orang negara Xia memang sesombong ini. Tapi karena hal ini, dirinya sekarang berubah pikiran, dirinya akan membunuh Su Jingming. Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya bukannya sombong, tapi mereka semua yang terlalu lemah. Hingga dengan cepat Su Jingming menggunakan Lightning Flash bergerak dengan sangat cepat dan tiba di depan salah seorang dari mereka dan menghempaskannya dengan tombaknya. Hingga orang ini mati secara instan. Mereka pun seketika panik dan mulai lari serta bertanya mengapa jadi gawat seperti ini. Dia pasti adalah seekor monster. Namun Su Jingming tidak akan membiarkan hal ini serta bertanya apakah mereka mau kabur. Ini sudah terlambat. Lalu 4 detik kemudian Su Jingming menilai mereka semua terlalu lemah. Dan Lin Hui beserta yang lain yang melihat pemandangan ini sangat kaget. Lu Heng pun bertanya, 2 level 5 peringkat menengah dan 2 level peringkat bawah. Semuanya mati dalam sekejap. Sialan pun juga bertanya apakah dirinya tidak salah melihatnya. Qin Zheng mengatakan bahwa dengan kekuatan seperti ini, Su Jingming jelas bukan pengguna ability solo sembarangan. Dia benar-benar sosok yang jenius. Dia bukan cuma bisa lolos ujian camp pelatihan para jenius, tapi juga akan jadi yang terbaik di sana. Kembali Qin Zheng mendekat menyapa Su Jingming karena lama tidak bertemu.
apakah mereka bisa bicara lagi soal ujian masuk camp itu. Namun Su Jingming tidak ingin meladeni mereka dan seketika pergi. Qin Zheng pun bertanya, bukankah cuma ikut ujian saja, apakah itu sangat sulit diterima? Namun dirinya akan melupakan ini dulu, nanti juga pasti akan bertemu lagi di pangkalan utama. Dirinya akan mengajaknya bicara lagi nanti. Su Jingming sepertinya salah paham tentang camp pelatihan para jenius dari Thunder Martial Hall. Kemudian kini Su Jingming menilai bahwa barang milik Stoka Empire kalau di total 500 juta koin Dacia ditambah lagi dengan 400 lebih kristal. Merampok memang jalan pintas untuk kaya, membunuh pengguna ability ternyata bisa menghasilkan uang dengan sangat cepat. Kembali Su Jingming kini meminta Eva untuk memindai binatang buas yang ada di sekitar sini. Eva pun mengerti, namun Eva bertanya, bukankah mereka seharusnya mengumpulkan kristal ujian? Untuk apa membunuh banyak binatang buas? Su Jingming mengatakan bahwa ini namanya rahasia, nanti kalau ada kesempatan akan dirinya beritahu. Lalu kini 1 bulan kemudian Su Jingming menilai bahwa poin ability-nya sudah lebih dari 100.000 poin. Dirinya harus mencari tempat untuk naik level lebih dulu. Namun di saat itu Su Jingming mendengar sebuah suara raungan. Dan setelah Su Jingming diam mendekati, ternyata itu adalah makhluk summon dari Irinka. Dan Irinka pun kini mulai mengerahkan makhluk summonnya untuk maju menyerang binatang buas. Su Jingming yang memperhatikan ini baru mengetahui bahwa inilah ability rank S tipe summon Otherworld Descent. Tidak disangka setiap summonnya setara dengan binatang buas tier 5 ke atas. Tapi taktik royokan seperti ini tidak terlalu berguna untuk melawan tipe petir. Lalu Mark menyebut Irinka luar biasa, padahal Irinka baru level 5 peringkat bawah. Tapi kekuatannya sudah sebanding dengan pengguna ability rank A level 5 peringkat puncak. Memang pantas disebut ability rank S. Lalu seorang pengawal memberitahu Mark bahwa kesempatan kali ini didapatkan dengan susah payah oleh ayah Mark. Kalau Mark tidak bisa mendapatkannya, pihak keluarga akan langsung mengirim pengganti. Mark pun mengerti. Mark pun kini mendekat dan menyebut kemampuan Irinka sungguh menakjubkan. Dirinya jadi penasaran apakah Irinka sudah memikirkan soal tawaran pernikahan yang dirinya ajukan waktu itu. Mark pun meminta Irinka memikirkan ini baik-baik. Di Laxe Empire, kekuatan keluarga William yang terbesar. Kalau mereka menikah, itu akan membuat dua kekuatan besar bersatu. Dengan begitu, mereka pasti bisa menghancurkan segala rintangan. Irinka pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa soal urusan pernikahan mereka bicarakan nanti saja, setelah mereka keluar dari Ancient Ruins ini. Mark pun nampak kesal dan menilai ini hanya alasan Irinka selalu saja menghindar. Kembali Mark mengatakan bahwa tadi dirinya merasakan kehadiran pemburu binatang buas. Apakah mereka perlu mengejarnya dan menghabisinya? Irinka pun bertanya soal pemburu binatang buas ini. Apakah dia orang negara Sia yang terobsesi dengan binatang buas itu? Irinka menyebut bahwa pemburu binatang buas itu bukan ancaman bagi mereka, maka abaikan saja. Mark pun kembali bertanya apakah mereka akan membiarkannya begitu saja. Baru level 4 peringkat atas tapi sudah memiliki battle power yang setara dengan level 5 peringkat menengah. Orang itu pasti jenius dari negara Sia. Jangan lupakan perintah wakil direktur Charles. Irinka pun mengerti ini soal perintah dari Charles. Jika demikian, mereka akan bergerak sesuai rencana. Mark pun menyebut itu bagus. Mark pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya, saintes macam apakah ini? Tunggu saja, pada akhirnya Irinka juga akan menjadi miliknya. Kemudian kembali ke tempat persembunyian Su Jingming. Su Jingming pun kini memberitahu Eva bahwa dirinya akan mematikan jam tangannya lagi. Eva pun mengerti. Dengan ini dirinya akan mulai menambahkan poin dan meningkatkan levelnya. Lalu kini sistem pun menampilkan peningkatan dari level 4 peringkat menengah menuju level 4 peringkat atas. Hingga kini aura Dutian Divine Thunder kembali memuncak. Su Jingming pun bisa merasakan kekuatan yang dahsyat ini. Ini sangat nyaman, namun setelah peningkatan, Su Jingming menyadari bahwa dirinya masih sedikit kekurangan untuk menembus angka 6.000 dalam kekuatan spiritual. Dirinya khawatir tidak bisa mencapai level 5. Hari ini adalah hari ke-43 sejak memasuki Ancient Ruins. Masih ada 17 hari tersisa, tetapi tidak ada cukup binatang buas.
Setelah dirinya keluar nanti, dirinya akan mencari dulu monster buas tier 6 peringkat menengah untuk menguji dirinya sendiri. Lalu kini saat keluar persembunyian, Eva segera memperingatkan Su Jingming bahwa ada 5 pengguna ability yang sedang menuju ke arah Su Jingming. Dan ternyata itu adalah Mark dan Irinka. Su Jingming menyadari bahwa ini adalah orang-orang dari Extreme Martial Hall. Lalu saat mereka tiba, Mark mengatakan bahwa dirinya pikir harus mencari-cari di sekitar sini sebentar sebelum menemukan Su Jingming. Dirinya tidak menyangka akan menemukan Su Jingming secepat ini saat tiba. Pemburu binatang buas yang ganas sepertinya sedang mengalami nasib buruk. Su Jingming pun seketika bertanya soal menangkapnya. Dirinya rasa belum pernah menyinggung Mark sebelumnya. Mark mengatakan bahwa Su Jingming memang tidak menyinggung mereka. Tetapi bakat Su Jingming menentukan bahwa mereka tidak dapat membiarkan Su Jingming hidup. Dengan bakat seperti ini, alih-alih bergabung dengan pasukan, Su Jingming memilih untuk menjadi petarung solo. Su Jingming hanya mencari kematian. Dan kini Mark menggunakan kemampuan ability-nya dan berubah menjadi Grey-Haired Giant Wolf. Namun sebelum menyerang, Irinka seketika meminta Mark untuk menunggu, serta mengatakan bahwa Extreme Martial Hall mereka sangat ramah terhadap para jenius. Jika Su Jingming bersedia bergabung dengan tim mereka, mereka dapat membebaskan Su Jingming kali ini. Namun Mark seketika mengatakan bahwa perintah Charles sepertinya hanya untuk membunuh bukan merekrut. Irinka pun seketika menahan amarahnya karena hal ini serta mengatakan karena itu masalahnya maka Mark bisa tangani sesuka hati Mark. Mark menyebut ini bagus, Irinka dan yang lainnya jaga sekeliling untuknya. Dirinya akan melakukannya sendiri. Eva memberitahu Su Jingming bahwa mereka terdiri dari 4 level 6 peringkat bawah, 1 level 6 peringkat atas dan 1 level 5 peringkat bawah dengan rank S. Menggunakan Emperor Bond untuk melarikan diri adalah pilihan yang bagus. Namun Su Jingming memberitahu Eva bahwa mereka semua hanyalah sampah, maka sampah wajib dibereskan. Dan seketika Su Jingming melepaskan Thunder Extreme Stat. Irinka yang melihat aura ini pun bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah ini battle skill yang digunakan petarung rank double S dari negara Sia? Mungkinkah orang ini berasal dari sekte yang sama dengan petarung rank double S itu? Namun jika dilihat dari matanya, dia seharusnya pengguna ability rank double S. Tetapi bukankah Su Jingming rank double S itu baru level 4 peringkat bawah? Mark pun juga kaget mengetahui bahwa ini adalah Su Jingming rank double S dari negara Sia. Su Jingming benar-benar berani datang ke Ancient Ruins nomor 9 ini sangat sempurna. Dirinya akan membawa mayat Su Jingming kembali bersama dirinya. Dan segera Mark melepaskan serangannya. Su Jingming pun hanya tersenyum melihat serangan ini dan bersiap memasang kuda-kuda untuk melakukan tusukan dengan tombaknya. Hingga dengan kecepatan geraknya Su Jingming maju. Dan Mark tidak bisa mengikuti pergerakan Su Jingming. Hasilnya kini tubuh Mark seketika hancur terkena tusukan ini. Irinka pun sangat kaget melihat Mark mati begitu saja. Pengguna ability rank A dengan level 6 peringkat bawah, kekuatan Mark adalah yang terkuat di antara mereka semua. Segera Irinka meminta guru Hesi dan guru Farker untuk menyerang bersama-sama. Dan Irinka segera memanggil makhluk summonnya. Su Jingming menyebut summon monster ini hanya trik sepele dan dengan cepat Su Jingming melepaskan battle skill Thunder Frozen dan menghancurkan semua makhluk summon Irinka serta Irinka sendiri kini terjebak dalam Thunder Frozen. Irinka pun sangat kaget dengan hal ini, hanya dengan melepaskan kekuatan residual petir. Su Jingming membunuh semua monster. Apakah ability rank double S benar-benar sekuat ini? Namun ketiga instruktur level 6 seharusnya cukup untuk membunuh Su Jingming. Mereka tidak akan meremehkannya lagi. Dan kini ketiga guru pun maju menyerang Su Jingming bersama-sama hingga bentrokan pun terjadi. Salah seorang guru bertanya apakah ini ability rank double S, apakah ini benar-benar sekuat itu. Guru lain mengajak yang lainnya untuk membunuhnya, mereka sama sekali tidak boleh membiarkannya menjadi lebih kuat. Su Jingming menyebut bahwa siapapun bisa banyak bicara, tapi dengan kemampuan sekecil ini dari mereka, apakah mereka yakin bisa membunuh dirinya? Eva mengatakan bahwa sebenarnya Su Jingming menggunakan ketiganya untuk menyempurnakan tubuhnya yang baru saja ditingkatkan.
Eva pun bertanya kapan Su Jingming jadi sekuat ini. Su Jingming menyebut Eva sungguh bodoh dalam pikirannya tentu saja saat Eva sedang dimatikan. Su Jingming pun kini menanggapi Eva dan mengatakan bahwa dirinya selalu sekuat ini. Eva saja yang tidak menyadarinya. Hingga kini Su Jingming mulai melepaskan serangannya. Lalu 3 menit kemudian Irinka pun tidak percaya ini semuanya telah mati. Su Jingming yang mendekat pun mengatakan bahwa selanjutnya giliran Irinka. Irinka yang panik segera mengeluarkan sebuah item dan menghancurkannya. Hingga sebuah pelindung pun terbentuk. Su Jingming mengetahui bahwa ini adalah Guardian Talisman. Dan segera meminta Eva untuk menganalisisnya. Eva mengatakan dilihat dari fluktuasi energinya, ini setidaknya adalah tingkat 8. Su Jingming menilai bahwa Guardian Talisman tingkat 8 ini agak merepotkan sekarang. Dan segera Su Jingming pun kini mencoba memukul pelindung ini. Irinka meminta Su Jingming untuk tidak menyia-nyiakan usahanya. Ini adalah Guardian Talisman tingkat 8 yang dapat bertahan selama 3 jam. Su Jingming tidak akan punya cara untuk menghancurkannya. Dalam pikiran Irinka, seandainya dirinya tahu kekuatan Su Jingming sekuat ini, saat Mark bergerak, dirinya seharusnya membawa semua orang dan melarikan diri. Namun dengan Guardian Talisman, mereka seharusnya tidak bisa mati. Irinka pun mengatakan bahwa Extreme Martial Hall mereka memiliki titik pertemuan di sini. Mereka akan bertemu setiap 2 jam sekali. Tersisa kurang dari 10 menit hingga pertemuan berikutnya. Dirinya sarankan Su Jingming segera pergi. Mereka memiliki lebih dari 10 pengguna ability level 6. Dalam pikiran Su Jingming, apa yang Irinka katakan mungkin tidak selalu benar. Tetapi mereka tidak bisa mengambil resiko. Jika dirinya bisa melewati Guardian Talisman dan masuk ke dalam, itu akan bagus. Dan Su Jingming pun kini mendapatkan sebuah ide. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.